Proses Initial Public Offering atau IPO atau go public suatu perusahaan pada pasar modal. Pengertian perusahaan go public secara sederhana, go public dapat diartikan menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sedangkan perusahaan publik adalah suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Setelah suatu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi perusahaan terbuka, maka proses go public ini dilakukan. Barulah perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka. Bagi perusahaan yang telah go public, pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan. Pasar modal memberikan sarana bagi peningkatan nilai melalui berbagai aksi korporasi yang ditopang oleh keterbukaan informasi secara penuh. Transparansi berdampak pada efisiensi usaha, peningkatan laba, peningkatan harga saham, dan peningkatan kemakmuran pemegang saham. Tujuan IPO. Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan IPO. Di antaranya, mendapatkan dana murah, kinerja keuangan perusahaan lebih baik, potensi pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Syaratnya, perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BAPEPAM. Selain yang disebutkan di atas, ada juga syarat-syarat lainnya. Yang pertama, perusahaan merupakan badan hukum yang sah dan telah mentaati peraturan pemerintah selama ini, termasuk mengantongi izin usaha, izin domisili, dan membayar pajak. Yang kedua, perusahaan telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Hal ini dapat dibuktikan misalnya kapasitas produksi, aktualisasi pesanan yang diterima, jumlah aset, nilai penjualan konkret. Yang ketiga, perusahaan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk berbagai materi. Misalnya, laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank. Yang keempat, perusahaan harus untung. Perusahaan sudah diaudit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik. Yang kelima, perusahaan tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam, perusahaan taat membayar pajak. Yang ketujuh, mempunyai reputasi yang baik serta bermasa depan cemerlang. Yang kedelapan, ada pihak yang memberi jaminan terhadap perusahaan yang akan go public, yaitu sebuah institusi legal yang direstui BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Proses go public yang pertama, tahap persiapan atau internal perusahaan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap ini, yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan go public adalah melakukan rapat umum pemegang saham terlebih dahulu, atau RUPS. Karena go public akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada, maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Beberapa modal yang dibutuhkan dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham. Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan go public ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang PT. Setelah memperoleh persetujuan go public,
Ini maka perusahaan mulai mempersiapkan menjamin emisi atau underwriter dari perusahaan itu. Tahap persiapan ini yang melakukan pengelolaan data-data perusahaan tidak lagi manajemen atau direksi, apalagi pemegang saham pendiri yang banyak terlibat, tapi juga orang-orang di luar perusahaan ikut terlibat. Pihak-pihak luar tersebut seperti underwriter, konsultan hukum, akuntan, appraisal, dan notaris. Mereka itu merupakan pihak-pihak yang sudah memahami tugas dan fungsinya bagi perusahaan. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran di BPPAM. Pernyataan pendaftaran disampaikan oleh emiten. Emiten melakukan ekspos terbatas di BPPAM. BPPAM melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen, evaluasi atas kelengkapan dokumen, informasi, keterbukaan, dan evaluasi aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke BPPAM atau LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini, perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris, dan akuntan publik serta appraisal akan sering mondar-mandir ke BPPAM atau LK. Sebab pada tahap ini, seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu, notaris, konsultan hukum, dan akuntan, termasuk appraisal dan penjamin emisi, mulai diperiksa secara detail, satu persatu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Jadi dapat dipastikan para profesi penunjang pasar modal itu tidak akan main-main dan dalam memberikan pendapatnya. Meleset sedikit saja, atau berbeda dengan kaidah yang berlaku, ancaman bagi para profesional pasar modal itu cukup berat dan harus dibayar mahal. Adapun sanksinya bisa berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin. Yang ketiga, tahap penjualan saham atau penawaran saham. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum atau initial public offering atau IPO. Dalam konteks pasar modal, penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebutkan dengan penjualan saham di pasar perdana atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Hingga tahap IPO ini, perusahaan sudah dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan menjadi TBK atau kependekan dari terbuka. Sebagaimana diungkap sebelumnya, perusahaan bisa langsung mencatat sahamnya di BEI. Setelah IPO bisa juga tidak. Jadi setelah menjadi perusahaan publik, sama sekali tidak ada keharusan bagi saham sebuah perusahaan untuk tercatat atau list. Yang keempat, tahap pencatatan di BEI. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya. Terima kasih.